Oke, kita mulai aja di sini terkait tentang fungsi dan transformasi. Di situ sudah saya share juga terkait materinya. Mungkin teman-teman semua di sini sudah mempelajarinya, sudah membacanya, bahkan sudah mencobanya. Wah, ini musim siapa ini? Nah, di sini sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu untuk mengingatkan kepada teman-teman semua terkait tentang simbol-simbol yang ada di geometri. Nah, di sini ada AB sebuah titik, kemudian ada AGH dengan huruf kecil yaitu merupakan lambang dari garis. Kemudian ada titik GH, yaitu titik potong garis GH. Kemudian di situ juga ada garis AB, nah, di lambangan seperti ini, garis yang melalui A dan B ini tanda panah bolak-balik. Kemudian di sini sinar garis AB dengan pangkal A, di sini arah di sini ada tanda panahnya. Kemudian di sini garis di atas AB dinamakan sebagai ruas garis AB. Kemudian ada AB panjang ruas garis AB. Kemudian ada AB, yaitu ruas garis berarah A dan dari A ke B, atau vektor. Kalau teman-teman sudah belajar vektor, itu vektor dengan pangkal A, ujung B. Kemudian juga di sini ada ABC, artinya B terletak di antara A dan C. Kemudian ada sudut ABC ini. Kemudian ada besar sudut ABC. Di sini dalam derajat Y dengan M, sudut ABC. Ada beberapa buku yang juga menuliskan bukan N dengan M. Kemudian di sini tanda kongruen dan tanda sebangun. Artinya ini kita ingatkan kembali pada teman-teman yang tadinya sudah di luar kepala, ditarik lagi dalam kepala sehingga sudah nyantel di kepala teman-teman semua. Sehingga nanti kalau kita menggunakan istilah-istilah ini sudah familiar. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada tentang fungsi. Nah, teman-teman sudah belajar tentang fungsi. Nah, menurut teman-teman di sini, gambar yang saya tampilkan ini itu merupakan fungsi atau bukan? Monggo Mas Jaka Wisnu, silakan ditanggapi, diaktifkan mic-nya. Nah, ini merupakan fungsi atau bukan? Menurut saya fungsi, Pak. Kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota A ke anggota B semuanya. Oh gitu. Ke anggota B. Oke, mungkin menurut Anggota B. berpasangan B. Oke. Oke, kemudian menurut Mbak Dewi Susanti, Kaulia, apakah ini fungsi atau bukan? Iya, Pak. Kenapa? Karena anggota A memetakan tepat satu di anggota B. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua. Bentar. Nah, gambar kedua ini apakah fungsi atau bukan? Monggo Mbak Sania. Mbak Sania, bisa diaktifkan mic-nya? Mbak Sania Fitriatul. Nah, oke, sudah aktif kameranya. Monggo gambar yang ada di layar, apakah dia fungsi atau bukan? Bagaimana Mbak Sania? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena ada yang memiliki dua. Memiliki dua. Dua apa di sini? Bagaimana Mbak Sania? Memiliki dua apa? Halo, tes. Mbak Sania masih aktif mic-nya? Monggo, kenapa?
Mbak Sania menghilang. Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Wanda. Monggo Mbak Wanda Suleha. Apakah ini fungsi atau bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Apa alasannya kenapa bukan fungsi? Karena anggota ya. Karena anggota A yang dihubungkan lebih dari satu, Pak. Yang dihubungkan lebih dari satu. Dihubungkan kemana, Mbak? Yang itu, Pak, yang dari A kan ada yang bercabang itu, Pak, yang ke B-nya. Bercabang ya. Yang penting hati Mbak Wanda nggak bercabang ya. Tetap buat. Iya, Pak. Selalu satu aja, Pak, hatiku. Oke. Baik. Jadi ini juga bukan merupakan fungsi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi yaitu satu relasi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B dan dia tepat satu. Jadi memetakan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B. Itulah yang dinamakan fungsi. Sehingga di sini saya ingat kembali terkait tentang fungsi. Kenapa saya ingat kembali? Karena kita akan menggunakan fungsi di dalam transformasi. Baik. Kemudian gambar berikutnya ini merupakan fungsi injektif atau bukan? Mungkin Mbak Khairul Nisa bisa menyampaikan pendapatnya. Mbak Khairul Nisa. Iya, Pak. Oke, siap. Ini merupakan fungsi injektif atau bukan? Boleh sambil browsing loh. Oh, ini kan online. Nah. Hilang. Bagaimana fungsi injektif atau bukan? Monggo. Belum ketemu? Lupa? Masih di luar kepala? Iya, Belum masuk ke kepala? masih di luar kepala, Pak. Oke, mungkin Mas Saiful Hidayat bisa membantu, silakan. Silakan Mas Saiful. Diaktifkan mic-nya, kemudian coba menurut Mas Saiful yang ditampilan di layar ini merupakan fungsi injektif atau bukan? Iya, Pak. Kenapa? Karena hanya himpunan A memiliki pasangan pada himpunan B. Ya, itu pasti kan fungsi. Nah, sekarang apakah dia fungsi injektif atau bukan? Itu, Pak, bisanya, Pak. Biasanya itu. Baik. Monggo minta bantuan siapa, Mas? Silakan. Yang kelihatan Mas Sarul. Monggo Mas Haru Ramadan. Untuk fungsi itu bukan fungsi injektif, Pak. Kenapa? Karena syarat dari fungsi injektif adalah kedua elemennya itu harus sama, baik elemen A dan elemen B. Kemudian dari hasilnya daerah rank juga harus sama dengan daerah domainnya. Oh gitu. Ya, untuk ranknya itu kan cuma ada 2, sedangkan daerah domainnya ada 3. Baik. Terima kasih Mas Haru pendapatnya. Mungkin bisa dibantu lagi pendapatnya dari Mbak Sukma. Monggo. Menurut saya bukan fungsi injektif karena daerah kodomanya ada yang double, Pak. Oh gitu, ada yang double. Baik, terima kasih Mbak Sukma pendapatnya. Nah, sekarang kalau yang ini gambar kedua, merupakan fungsi injektif atau bukan? Monggo, siapa yang belum berpendapat? Mau saya tunjuk lagi atau mau keikhlasannya untuk menyampaikan pendapatnya?
Atau mungkin Mbak Eva? Mbak Eva Esternia bisa menyampaikan pendapatnya? Iya Pak, itu termasuk fungsi injektif. Kenapa? Karena daerah domain sama kodomennya sama. Sama, mosok. Domainnya ada 3, kodomennya ada 4 anggota di situ. Samanya di mana? Maksudnya yang domain sama 3, yang domainnya kan daerahnya anggotanya ada 3, terus dipasangkan dengan B juga fungsi 3, enggak ada yang double. Apa ciri-ciri dari fungsi injektif, Mbak? Bentar, Pak. Ini materi sudah dibahas waktu semester 1 di pengantar dasar matematika kalau tidak salah. Di SMA, SMP pun ada di sini. Boleh browsing, silakan. Tidak apa-apa, ini online, jadi bebas. Sambil browsing-browsing, tidak apa-apa. Sudah ketemu? Belum ketemu? Baik. Saya bantu nggih. Fungsi injektif kan fungsi satu-satu nggih. Jadi di sini untuk fungsi injektif kita bisa melihat dari daerah kodomennya atau daerah hasilnya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa fungsi injektif itu fungsi yang memiliki tepat satu pasangan dari B ke A atau B dari A. Artinya kita melihat di anggota kodomennya, hasilnya kita lihat dia memiliki pasangan tepat satu enggak dari himpunan A. Sehingga itu dinamakan fungsi injektif. Nah, kalau yang ini fungsi apakah itu injektif atau bukan? Nah, tadi sudah dijawab nggih. Oke, baik. Kemudian untuk fungsi surjektif. Nah, ini sudah ada gambar di sini, ada di himpunan A, himpunan B, himpunan ada 3 anggota, himpunan B ada 2 anggota. Nah, sekarang menurut Mbak Wahyu Handayani, nah ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Jadi teman-teman harap-harap cemas, ya, saya tunjuk siapa. Nah, harus siap-siap. Monggo Mbak Wahyu, ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena apa ya? Karena kok tidak ada di sini gitu. Silakan, karena apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baik, kalau belum tahu, silakan Mbak Ulmi, Mbak Ulmi Dina. Bisa membantu ini fungsi surjektif atau bukan, dan kenapa kalau fungsi surjektif, dan kenapa kalau bukan fungsi surjektif. Fungsi surjektif, Pak. Kenapa? Karena setiap elemen A memiliki pasangan di elemen B, dan elemen B memiliki pasangan di elemen A. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Ulmi. Nah, sekarang saya berikan contoh lagi nih. Merupakan fungsi surjektif atau bukan? Sekarang siapa ya? Monggo Mbak Noviana Wulandari. Bisa diaktifkan. Nah, Mbak Noviana Wulandari bisa diaktifkan. Nah, siap. Iya, Pak. Oke, ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Fungsi surjektif, Pak. Kenapa? Karena semua kodomen memiliki pasangan. Semua kodomen memiliki pasangan. Pasangan apa, Mbak? Pasangan di domain A. Oh, bukan pasangan hidup ya, Mbak ya? Oke, berarti ini juga surjektif ya, Mbak ya? Iya. Oke, sehingga apa yang dapat disimpulkan dari fungsi surjektif? Nah, ini ada gambar satu lagi. Ini merupakan
fungsi surjektif atau bukan? Monggo sekarang. Dari tadi Mbak-mbak terus nggih. Mas-masnya kemana nih? Coba saya cari. Mas Indra Wijaya, silakan diaktifkan speakernya. Gambar yang saya tampilkan ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Monggo Mas Indra, halo, ada di situ enggak? Halo Mas Indra Wijaya. Wah ini jangan-jangan tidur nih. Nah, sudah bangun. Nggih. Tidur Mas? Enggak. Oh, enggak. Lagi nyuci. Lagi nyuci sambil kuliah, luar biasa. Patut itu dianjungi jempol. Monggo Mas Indra, menurut Mas Indra ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Iya, Pak. Kenapa Mas Indra? Karena karena setiap kodomain dari B ya, bagaimana? Atau mau sesi bantuan, enggak apa-apa, monggo minta bantuan siapa? Monggo Mas Indra. Yang terasa Mas Indra bisa membantu Mas Indra di sini. Monggo Mas Indra, minta bantuan siapa? Ayo, jangan lama-lama Mas Indra. Mas Saiful, silakan. Mas Saiful, monggo Mas Saiful. Mas Saiful. Ada Mas Saiful? Ada. Oke, silakan. Gimana Pak? Indra, ini merupakan fungsi surjektif atau bukan? Bukan Pak. Bukan, kenapa? Karena di elemen B, maaf ya Pak, suaranya ada suara musiknya. Iya, dangdutan Mas. Asik Mas. Karena di elemen B ada yang bisa memiliki pasangan di elemen A, Pak. Oke, terima kasih Mas Saiful. Jadi benar ini bukan surjektif karena ada satu di sini yang tidak memiliki pasangan. Jadi kalau surjektif itu semuanya atau rank sama dengan kodomain. Seperti halnya tadi yang disampaikan, nah ini kan hasilnya atau rank sama dengan kodomain. Kemudian yang tadi juga sama, rank sama dengan kodomain. Jadi kalau semua anggota di himpunan B merupakan hasilnya, maka dinamakan fungsi surjektif. Beda dengan fungsi injektif tadi. Jadi itu memiliki pasangan tepat satu dari himpunan A. Nah, hal inilah yang nanti akan kita gunakan untuk ditransformasi. Sehingga muncullah ada fungsi bijektif, artinya di sini tidak boleh bercabang. Artinya dari anggota ini ke B, yang kedua juga di sini ke B, ini ke C. Nah, kalau seperti ini, artinya gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Artinya nggak boleh bercabang. Jadi nanti Mas Indra nggak boleh bercabang, ya. Habis apel di kos A, nanti kos B gitu ya Mas Indra, ya. Iya, Pak. Oke. Baik, jadi saya bersifat mengingatkan kembali terkait fungsi di sini. Kenapa? Karena ini akan kita gunakan di geometri transformasi. Baik, kita lanjut. Jadi fungsi di dalam transformasi, pengertian di sini yaitu satu fungsi pada V. Nah, V ini bidang, Mas. Jadi ini satu fungsi pada bidang V adalah suatu padanan atau relasi yang mengaitkan setiap anggota bidang V dengan satu anggota bidang V. Artinya kalau kita buatkan pemetaannya, memetakan dari V asal ke V hasil. Jadi kalau saya bilang V, berarti kita bicara bidang. Itu pengertian fungsi pada geometri transformasi. Oke, kita lanjut. Oh, belum bisa lanjut. Oke, berhasil lanjut. Jadi, nah, tepuk tangan. Jika F adalah fungsi dari V ke V, artinya pada bidang V asal ke bidang V hasil, yang mengaitkan setiap X di bidang V dengan Y juga di bidang V, maka ditulis Y sama dengan Fx, di mana X ini dinamakan sebagai prapetanya dan Y dinamakan sebagai petanya.
daerah asal fungsi tersebut adalah V dan daerah nilainya adalah V juga. Jadi V asal ke V hasil. Fungsi yang demikian dinamakan fungsi pada F. Misalkan di sini saya coba gambarkan. Sekarang di sini ada suatu kotak. Saya miring-miring. Anggap aja lurus nggih kotaknya ini. Nah, maka dalam kotak ini saya anggap ini sebagai bidang V. Kalau teman-teman bicara pada himpunan ada semacam pembicaraan, nah itulah bidang V-nya di sini. Nanti ada V asal, jadi sini yang memetakan dari saya tuliskan. Kalau kurang bagus nggak apa-apa ya. Maklum ini teknologinya terlalu canggih, jadi saya tulisnya kadang meletot. Nah, dari V asal di sini saya anggap A di sini ke V hasil. Nah ini, jadi ke V hasil. Jadi ini merupakan jadi ini dari V asal ke V hasil. Jadi nanti di sini sebagai prapetanya, di hasil sebagai petanya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini jenis-jenis fungsi yang tadi sudah kita bahas. Nah di sini yang pertama adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memiliki sifat bahwa setiap ada titik, misalkan disenamakan B, di bidang V terdapat A sebagai prapetanya. Jadi saat kita ambilkan sebuah peta, maka dia memiliki prapeta. Bisa dituliskan cara matematisnya yaitu setiap ada titik B atau peta yang kita ambil di bidang V hasil terdapat, ini lambang ini terdapat A di bidang V juga, demikian hingga FA sama dengan B, di mana A di sini sebagai prapetanya dan B sebagai petanya. Jadi kalau misalkan T suatu transformasi, maka ada A di bidang V sehingga B sama dengan TA, di mana A di sini di prapeta dan B sebagai petanya. Jadi itu yang tadi kita singgung terkait fungsi subjektif pada himpunan. Kita bawa ke geometrinya. Nah, kemudian untuk fungsi injektif, tadi kita sudah sampaikan bahwa itu merupakan fungsi satu-satu. Yang tadi kita bicara terkait di himpunan, kita bawa ke transformasinya. Misalkan di sini, fungsi injektif adalah fungsi yang memiliki sifat P tidak sama dengan Q, artinya ada dua titik yang kita ambil yang berbeda, P tidak sama dengan Q, dan transformasinya atau petanya, TP sama dengan P1, TQ sama dengan Q1, maka P1 tidak sama dengan Q1. Nah ini ekivalen dengan ungkapan jika FP sama dengan FQ, maka P juga sama dengan Q. Jadi kalau kita ambilkan dua titik yang berbeda, maka petanya juga berbeda. Tetapi seandainya kita ambil dua titik yang sama, maka petanya juga sama. Berarti itu merupakan fungsi injektif. Kemudian fungsi bijektif yaitu fungsi yang bersifat surjektif dan injektif. Artinya gabungan dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga pengertian transformasi, suatu transformasi pada bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asalnya V asal dan daerah hasilnya V. Jadi kalau tadi sudah saya tuliskan untuk terkait daerahnya, coba saya buatkan bidangnya di sini, misalkan tadi ada bidang kotak ini, saya anggap sebagai bidang V-nya. Nah, maka tadi seperti yang saya sampaikan, misalkan di sini ada F, kemudian dia memetakan dari V asal ke V hasil. Nah, ini pengertian dari transformasi yang dimaksud. Jadi, jelas ini merupakan
Bentar, selesaikan. Ini berarti dari fungsinya dari V asal memetakan ke V hasil. Nah, kemudian suatu padanan pada bidang V adalah suatu transformasi jika memenuhi prasyarat sebagai berikut. Padanan tersebut merupakan suatu fungsi. Kemudian padanan tersebut merupakan fungsi surjektif, dan yang ketiga dia injektif atau dia merupakan fungsi yang bijektif. Maka itulah yang dinamakan sebagai transformasi nantinya. Jadi itu prasyaratnya dikatakan bahwa dia suatu transformasi. Jadi diingat kembali nggih, dia yang pertama merupakan fungsi, kemudian surjektif, dan yang ketiga injektif. Nah, kita ke contoh soal biar lebih jelas nih. Misalkan di sini andaikan A anggota bidang V, kemudian ada padanan T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu transformasi titik A yaitu sama dengan A atau A aksen di sini. Yang kedua, definisinya yaitu jika P tidak sama dengan A, ada dua titik di sini, maka TP sama dengan Q. Dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Ini definisinya. Nah, diminta selidiki apakah padanan T tersebut suatu transformasi atau bukan. Oke, coba kita ilustrasikan dengan gambar, ya, biar nanti lebih jelas. Nah, ini yang anggap ini yang putih sebagai bidang V-nya, nggih. Kita coba definisikan yang pertama. Nah, di sini andaikan A di bidang V dan ada padanan T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V yang definisi sebagai berikut. Nah, sekarang di sini ada titik A. Nah, maka titik A ini jika ditransformasikan, definisinya itu sama dengan dirinya sendiri, artinya A sama dengan A aksen. Bentar, saya tuliskan di sini. Oke. Kemudian definisi yang kedua, di sini jika ada titik P yang letaknya berbeda dengan titik A, maka transformasinya yaitu dinamakan sebagai titik Q. Dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Coba saya ilustrasikan di sini ada sebuah titik P. Ini titik P. Nah, kemudian letak titik A dengan P sudah berbeda. Kita tarik garis dari titik A menuju titik P. Nah, kemudian di tengah-tengah antara A dan P yaitu ada titik Q. Nah, ada titik Q, sehingga jelas di sini antara titik A, titik P letaknya berbeda, kemudian ada titik Q di tengah-tengahnya, sehingga teman-teman di sini bisa melihatnya bahwa itu dua hal yang berbeda. Artinya ada dua definisi yang Bentar ya, saya pindah tempat dulu, menjauh dari suara. Oke, ini definisinya berarti nggih sudah jelas nggih. Jadi ada sebuah titik A dengan transformasinya aksen dirinya sendiri, kemudian ada sebuah titik P yang letaknya berbeda dengan A. Jika terhubungkan ada titik Q sebagai TP-nya. Jadi sini sama dengan transformasi dari titik P. Nah, oke, ini baru soalnya, nggih, belum jawabannya. Berarti kita mencoba mengilustrasikan soalnya ke dalam gambar. Nah, sekarang di sini kita coba lihat. Kita tadi ilustrasi dari saya di sini titik A.
dan titik P. Nah, kemudian teman-teman, kita coba ambil sebuah titik lagi. Saya namakan titik R di sini misalkan gini. Apakah di sini tidak harus, mau ke atas boleh, ke bawah juga boleh. Sekarang saya ambilkan lurus di sini, ambil titik R. Kemudian berdasarkan dari definisi tadi, kalau kita yang pertama itu titik A yaitu dirinya sendiri untuk transformasinya. Kemudian untuk titik R yang berbeda dengan titik A, itu di tengah-tengah ada ruas garis, saya namakan misalnya di sini S, atau dia merupakan transformasi dari titik R-nya atau R aksen. Jadi di sini saya tuliskan jelas bahwa A memiliki peta, yaitu A sendiri berdasarkan definisi. Kemudian kalau kita ambilkan sebarang titik R yang berbeda dengan A ini tadi, ternyata dia juga memenuhi definisi yang kedua. Jadi daerah asal T adalah bidang V. Nah, ini untuk menunjukkan apakah dia fungsi atau bukan pada geometri transformasi. Tapi kalau kita melihat kembali soalnya, di sini teman-teman bisa mendeskripsikan langsung berdasarkan pengetahuan teman-teman terkait tentang fungsi. Bahwa di sini jelas ada padanan T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V. Artinya ini juga sudah berfungsi dan pendefinisiannya bahwa TA sama dengan A, ini juga merupakan fungsi. Kemudian TP sama dengan Q juga merupakan fungsi. Karena apa? Di sini ada prapeta, di sini ada peta, di sini ada prapeta, di sini ada peta. Ini penjelasan terkait fungsi. Kemudian kita coba menunjukkan apakah T surjektif atau injektif. Nah, di sini kita coba tunjukkan dulu apakah T surjektif atau apakah daerah nilai T juga pada bidang V. Nah, untuk menyelidiki ini, terkait tentang surjektif, teman-teman cukup mengambil satu peta atau satu bayangan, kemudian tunjukkan apakah memiliki prapeta atau tidak. Jadi, cukup itu yang ditunjukkan. Di sini sudah saya tuliskan untuk menyelidiki, cukuplah dipertanyakan apakah setiap titik pada bidang V memiliki prapeta. Jadi apabila kita ambil sebuah peta, yaitu misalkan Y di bidang V hasil, apakah nanti ada X di bidang V juga atau di bidang V asal yang bersifat nantinya bahwa TX sama dengan Y. Tentunya dengan X sebagai prapetanya dan Y sebagai petanya. Kemudian menurut ketentuan pertama atau definisi pertama pada soal, kalau misalkan Y sama dengan A, prapetanya adalah A juga. Sehingga TA sama dengan A. Kalau kita gambarkan seperti ini, untuk prapeta dari A atau sama dengan Y di sini. Jadi saya gambarkan aja lebih jelas. Misalkan di sini ada sebuah titik A. Nah, untuk titik A sama dengan A aksen. Karena apa? Berdasarkan definisi yang pertama bahwa TA sama dengan A. Nah, kemudian kita ambil sebuah titik yang kita namakan peta. Nah, kemudian kita akan menunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. Misalkan di sini saya ambilkan titik Y-nya di sini. Ini titik Y, nah, sebagai petanya. Kemudian berdasarkan dari definisi yang kedua, bahwa kalau ada sebuah titik yang berbeda atau tidak sama dengan titik A, maka akan memiliki ruas garis yang dinamakan Q tadi. Ini kita gunakan definisi itu, maka kita tarik garis A melalui Y. Aduh, nggak lurus, nggak apa-apa ya Mas, Mbak. Nah, dengan panjang sisi yang sama dari A aksen atau A ke Y, dan nanti Y ke sebuah titik, saya namakan di sini itu titik X. Nah, ini sama gambarnya. Jadi, jelas setiap kita ambilkan peta di sini, misalkan yang pertama A sama dengan A aksen, dia memiliki peta prapeta. Kemudian saat kita ambilkan Y sebagai peta, ternyata dengan definisi kedua juga memiliki prapeta yaitu yang X di sini. Dengan demikian, terbukti bahwa dia merupakan fungsi surjektif pada geometri transformasi. Di bawah keterangan sudah saya tuliskan di sini.
Ini berarti bahwa X adalah prapeta dari titik Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap titik pada bidang V memiliki prapeta. Jadi T atau transformasi adalah suatu padanan yang surjektif. Jadi untuk menunjukkan apakah dia surjektif atau bukan sudah terpenuhi atau sudah terbukti bahwa dia surjektif. Nah, sekarang kita tunjukkan yang injektif. Nah, untuk menunjukkan ini, kita bisa ambilkan dua titik yang berbeda dengan titik A tadi yang definisi pertama. Misalkan kita ambilkan titik P dan titik Q. Di mana titik P tidak sama dengan titik A, titik Q juga tidak sama dengan titik A, dan titik P juga tidak sama dengan titik Q. Sehingga titik P, Q, A itu tidak segaris atau istilahnya kolinier. Jadi kalau kita akan menyelidiki kedudukan petanya atau TP dan TQ-nya. Nah, saya sudah ilustrasikan gambarnya seperti yang ada di layar di sini. Ini adalah titik A-nya, kemudian ada titik P dan ada titik Q yang letaknya berbeda masing-masing. Nah, kemudian berdasarkan dari definisi yang pertama, titik A ini sama dengan dirinya sendiri atau A aksen di sini. Kemudian berdasarkan definisi yang kedua dari soal bahwa misalkan titik P ini berbeda dengan titik A, maka di sini ada titik tengah yaitu TP di sini atau petanya. Kemudian juga sama untuk yang A ke Q. Dengan definisi yang kedua muncul di sini ada titik tengah yang dinamakan sebagai petanya atau TQ. Nah, atau kita bisa menggunakan pengandaian. Nah, saya gambarkan ya. Nah, di sini andaikan bahwa peta-petanya yaitu sama atau TP sama dengan TQ. Misalkan saya tulis dulu di sini. Mencong nggak apa-apa ya. TP sama dengan TQ. Nah, ini kita ambil misalkan ambil titik petanya TP sama dengan TQ. Kemudian berdasarkan dari definisi yang kedua, kita bisa tarik garis di sini nggih. Bentar, ini kursornya. Jadi sambil menunggu kursor, oleh karena TP anggota ruas garis yang dilalui AP dan TQ juga sama dilalui garis AQ, maka dalam hal ini AP dan AQ memiliki dua titik sekutu yaitu A dan TP sama dengan TQ. Ini berarti bahwa garis AP dan AQ berhimpit sehingga mengakibatkan bahwa titik Q sama dengan A di dalam AP, juga sebaliknya. Oh, ini sudah bisa. Bentar. Nah, ini berdasarkan dari definisi tadi, misalkan kita tarik garis ke sini, saya sudah telanjur menuliskan itu. Ini titik TPQ-nya, kemudian ini ada titik A yang tadi sudah itu kan. Nah, kemudian di sini ada titik P sama dengan Q. Nah, seperti ini, anggap aja benar. Ini berdasarkan definisi yang kedua di sini. Jelas di sini saat AP dan AQ, misalkan TP itu berada di garis AP dan TQ berada di garis AQ. Tetapi TQ juga berada pada garis AP dan juga TP berada pada garis AQ. Dan hal ini tidak mungkin karena saat kita ambil P dan Q itu berbeda.
Sehingga jelas ini berlawanan dengan permisalan bahwa A, P, Q tidak segaris. Jadi pengandaian bahwa TP sama dengan TQ tidak benar. Sehingga haruslah TP tidak sama dengan TQ. Jadi T injektif. Nah, dari uraian di atas tampak bahwa padanan T tadi dia memenuhi syarat fungsi, kemudian injektif dan surjektif. Sehingga dia dinamakan suatu transformasi dari V asal ke V hasil. Atau ditulis dengan T memetakan dari V asal ke V hasil. Baik teman-teman, itulah materi terkait fungsi dan transformasi. Silakan monggo kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Belum ada? Halo Pak, Oke, silakan. Saya Sukma. Saya masih belum paham yang surjektifnya. Yang surjektifnya, oke. Masih bingung Pak. Masih bingung? Iya. Tapi nggak pegangan tembok toh? Boten. Oke, ini saya coba share screen lagi nggih. Langsung ke contoh nggih. Nah, terlihat? Terlihat nggih layar saya? Baik, jadi di sini untuk yang surjektif untuk yang surjektif di sini kita cukup mengambil satu peta kemudian menunjukkan prapetanya. Nah, misalkan di sini kita acuannya pada soal. Kita lihat kembali soalnya. Di soal, andaikan A di bidang V. Jadi sudah ada titik A dalam bidang V. Kemudian ada padanan atau pemetaan dari T dengan daerah asal V dan daerah hasil juga V. Yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu transformasi dari titik A, yaitu titik A lagi atau A sama dengan A aksen. Ini yang tadi saya gambarkan. Kemudian definisi yang kedua, jika P tidak sama dengan A, artinya ada titik P yang letaknya berbeda dengan titik A, maka TP sama dengan Q, atau transformasi dari titik P yaitu titik Q, di mana titik ini merupakan titik tengah ruas garis AP. Ini soalnya. Jadi pahami terlebih dahulu dua definisi yang diminta oleh soalnya di sini. Nah, kemudian kita akan tunjukkan bahwa dia surjektif. Nah, untuk menunjukkan surjektif, sekali lagi, kita cukup ambil satu peta. Nah, satu peta, tunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. Oke, saya ulang lagi di sini. Jadi, titik A sudah diketahui pada soal, saya buka kembali. Nah, andaikan A sudah diketahui di sini, di bidang V. Ada titik A di bidang V. Sehingga transformasi dari titik A, yaitu dirinya sendiri, sama dengan A aksen. Ini berdasarkan dari definisi yang pertama pada soal. Kemudian, kita ambil peta. Nah, kita ambil peta sebarang letaknya. Saya letakkan di sini. Pak, saya nggak mau di situ, saya mau di atas, mau di sebelah kirinya, mau di bawahnya, monggo, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Selama masih pada bidang V. Bidang V di sini, yaitu kotak putih ini, saya anggap sebagai bidang V-nya. Nah, saya ambilkan di sini, nggih. Jadi sebelum ada garis, atau saya ulangi lagi saja. Oke, jadi ini titik A. Sama dengan A aksen yang tadi saya jelaskan, ya, berdasarkan definisi yang pertama. Kemudian kita ambil peta lagi. Jadi ini kita ambil petanya A aksen sama dengan A karena sesuai dengan definisi. Kemudian saya ambilkan peta
berdasarkan definisi kedua. Misalkan saya namakan di sini Y, tadi sama dengan ini ya. Saya misalkan Y. Ini kita ambil titik Y. Nah, kemudian kita anggap ini sebagai peta. Y ini sebagai peta. Kemudian berdasarkan definisi kedua, kita tarik garis dari titik A aksen atau A melalui titik Y sepanjang yang tidak ditentukan. Nah, tetapi kita bisa tentukan bahwa A aksen ke Y, ini petanya, atau A ke Y, panjangnya dari Y ke perapetanya nanti. Nah, misalkan di sini yaitu X. Saya namakan titiknya titik X. Maka titik X inilah yang dinamakan sebagai perapetanya. Saat kita ambil peta, ternyata dia memiliki perapeta. Saat kita ambilkan peta A aksen tadi, dia juga memiliki perapeta yaitu A, karena definisinya bahwa TA sama dengan A. Jadi kita dasarnya pada definisi tadi. Mungkin seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi atau ingin disampaikan lagi. Pak mau bertanya. Ya silakan, saya jawab. Untuk misalnya titik X itu tidak lurus dengan Y, tapi naik ke kanan atau ke bawah boleh enggak? Oke, terima kasih. Jadi mana PPT-nya? Oh, udah saya stop screen. Oke. Maksudnya ini Mbak ya, titik Y ini ya. Jadi titik X, Pak. X-nya, Ya, X-nya ke atas gini. Ke atas dari pangkalnya dari Y. Y ke sini. Ya, naik. Oke. Kalau dari titik pangkalnya Y naik ke sini, maka nanti akan keluar dari definisi ini. Soalnya mana? Nah, ini merupakan titik tengah ruas garis AP. Jadi kita bisa sesuaikan dengan definisi yang diminta. Nah, seandainya misalkan, kita kembali, misalkan dari Y, titik Y naik ke atas X-nya, apakah Y ini akan menjadikan titik tengah antara nantinya A, Y, dan Y ke X, misalkan di sini. Apakah Y akan menjadi titik tengah di sini? Tidak. Tidak kan? Nah, maka kalau tidak, maka tidak sesuai dengan yang diminta pada soal. Sehingga acuannya kita melihat pada soal. Kalau pada soal maka TP sama dengan Q, di mana titik Q-nya itu berada dari titik P naik ke atas tegak lurus. Nah, itu beda lagi definisinya. Jadi tergantung yang didefinisikan pada soal nantinya. Begitu nggih? Sudah ada gambaran? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan lagi atau yang disampaikan, saya persilakan. Saya mau tanya, Pak. Oh iya, monggo, saya jawab, insya Allah. Silakan. Tadi ada titik Y dan titik X. Itu permisalan dari titik Q dan transformasi dari P ya, Pak? Apa gimana, Iya, Pak? iya. Jadi konsepnya kita menggunakan ini, definisi ini. Nah, nanti titik yang kita ambil, monggo mau titik P sama dengan ini juga tidak apa-apa. Atau dengan definisi titik, artinya namanya ya, yang berbeda tidak apa-apa. Yang penting kalau dia titik, berarti gunakan huruf besar. Gitu. Begitu, Mas? Ya. Oke, siap. Monggo. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. 2 juga tidak apa-apa. Monggo, monggo. Tapi saya kurang nggak mendengar yang bidang Euclid, Pak. Bidang? Euclid. Euclid. Ya, itu bidang apa ya, Pak? Itu sudah dibahas harusnya di geometri yang 1. Jadi bidang Euclid itu kita bicara pada bidang datar. Kan ada Euclid dan non-Euclid. Nah, kalau kita bicara geometri Euclid, berarti kita masih bicara pada bidang datar. Itu yang dimaksud. Artinya bidangnya yaitu pada bidang V ini yang kita bahas tadi. Misalkan tanda putih ini yang jadi PPT ini saya jadikan sebagai bidang V-nya. Atau mungkin di buku teman-teman di sini saat menuliskan jadikan sebagai bidang V. Jadi kita dasarnya dari himpunan tadi yang saya sampaikan. Kalau kita himpunan kan biasanya ada himpunan yang beririsan, ada tidak beririsan. Artinya di situ kan ada semesta pembicaraannya. Jelas di situ. Nah, hampir sama di sini, cuma kita bawa ke geometri transformasi bahwa kita bicara pada bidang, yaitu saya namakan bidang V. Pak, apa harus bidang V? Tidak harus.
Cuma di sini saya namakan sebagai bidang V. Misalkan teman-teman, Pak, saya maunya bidang U karena lebih keren, lebih unik. Monggo, enggak apa-apa. Begitu Mas ya? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan lagi atau ada yang disampaikan? Belum ada? Baik, kalau sudah diam berarti belum ada. Baik teman-teman, kalau belum ada pertanyaan lagi, monggo nanti bisa berselancar di Spada, di situ sudah disiapkan forum diskusi. Silakan nanti untuk tugasnya bisa diunduh dan didiskusikan di forum diskusi nanti. Setelah itu dikumpulkan. Nah, di situ sudah saya setting jamnya. Silakan nanti diperhatikan waktu pengumpulannya, batas waktunya. Masih lama, sampai jam 8. Silakan nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Lalu nanti saya coba treat di forum diskusi. Nanti teman-teman silakan diskusi terkait latihan soal atau tugas yang saya berikan. Begitu nggih? Baik, teman-teman semua, saya kira itu yang bisa kita pelajari bersama, diskusi bersama terkait fungsi dan transformasi. Harapannya nanti teman-teman punya gambaran, memahami terkait apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Di sini saya bersifat ingin belajar bersama dengan teman-teman. Jadi nanti ada yang kurang, monggo dikritisi tidak apa-apa, diberi masukan tidak apa-apa. Monggo setelah ini bisa berselancar di Sepada, nanti bisa diskusi di forum diskusinya. Baik, itu mungkin dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.